dan sekarang ya sekarang cuma disebut dengan kewarganegaraan mata kuliah ini. Cuma saya lebih terbiasa karena selama bertahun-tahun saya lebih mengenal mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Walaupun sudah diubah, tidak ada lagi kata pendidikan di depannya. Oke. Pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah wajib ya, jadi bukan hanya kita di Fakultas Hukum, tapi juga seluruh universitas perguruan tinggi harus ada mata kuliah ini. Nah, ini materi-materi yang nanti saya coba sampaikan dalam perkuliahan ini. Ini yang pertama terkait nanti temanya tentang identitas nasional. Oh ya, yang kemarin juga sudah ada sedikit saya coba untuk ya sebagai pembuka kita bicara sebelum bicara identitas nasional, kita coba untuk mengetahui bagaimana identitas diri dulu. Jadi untuk mengenal lebih jauh tentang bangsa, kita juga harus mengenal siapa sih diri kita, itu yang terlebih dahulu harus kita utamakan. Nah, kemudian materi selanjutnya ini terkait tentang identitas nasional, kemudian yang kedua adalah integrasi nasional Indonesia. Kemudian negara dan konstitusi, hubungan negara dan warga negara. Nanti kita juga bicara tentang bagaimana demokrasi Indonesia. Yang lebih spesifik nanti kita bicara tentang bagaimana demokrasi Pancasila. Kemudian nanti bicara tentang bagaimana negara hukum dan hak asasi manusia. Bicara wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dan terakhir nanti kita bicara tentang bagaimana ketahanan Indonesia. Nah, ini materi kita selama 1 semester ini. Materi-materi yang nanti akan saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Kemudian selanjutnya, nah ini rencana pembelajaran kita. Ya. Nanti saya coba sampai bicara tentang demokrasi Indonesia. Ya, itu sebenarnya rencana saya, cuman kan karena ini dosennya ada 2. Ada saya, kemudian yang kedua ada Pak Pendi. Mungkin nanti kita coba ya pada pertemuan ke-8 insya Allah nanti akan kita adakan UTS. Ya. Cuman untuk sementara ini sudah 2 kali perkuliahan dengan saya. Ya. Kalau yang dengan saya dulu Pak Pendi mungkin nanti materinya sampai demokrasi Indonesia baru kita adakan ujian tengah semester. Ini terkait tentang bagaimana rencana pembelajaran kita. Yang harus Anda miliki, yang saya utamakan kemarin seperti saya katakan ada buku dari Dirjen Dikti ya, yang memang perlu Anda miliki. Anda tinggal cari modul itu di internet, insya Allah ada. Kalau punya saya ini yang keluaran lama tahun 2016 ya, mudah-mudahan ada yang terbaru yang didapatkan. Ya nanti kita coba bicara terkait tentang kuliah kita ini ya. Diam nak Bunda mengajar dulu nak. Oke, kita nanti coba dengan studi kasus, diskusi segala macam. Cuman ini ya ini sebenarnya materi ini yang mau saya sampaikan kalau kita sistemnya perkuliahan tatap muka. Cuma sampai nak. Coba nak yang mana Bang nak Bunda mengajar. Sorry anak saya agak ini karena dia sudah sehat semua ya. Hingga akhirnya ya lebih bagus ya kitnya kalau anak-anak lebih cepat penyembuhannya dari COVID, makanya mereka sudah ceria, saya senang ya. Walaupun begitu ya agak-agak mengganggu perkuliahan. Oke, ini konsep pembelajaran kita sebenarnya ya, ini memang ada perubahan kurikulum, makanya sekarang saya katakan tadi mata kuliahnya pun tidak lagi pendidikan kewarganegaraan, sekarang namanya kewarganegaraan. Ada perubahan memang. Saya tidak tahu kalau dihapus pendidikannya itu apa memang ada perubahan dari kurikulum, cuma memang materinya sama ya karena masih terkait tentang kewarganegaraan. Kemudian ya, ini kita bicara perkuliahan kita ini terkait tentang bagaimana kondisi global, bagaimana persaingan sekarang, mana kaitannya dengan bagaimana persoalan kerja, orientasi, ada perubahan kompetensi lulusan, sehingga mau tidak mau kita juga dalam kaitannya ini ada juga perubahan-perubahan dalam persoalan pembelajaran.
Dosen sebenarnya kalau dalam keluarga negara dia hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator. Artinya apa? Andalah yang nanti akan mengembangkan terkait tentang keluarga negara. Anda menjadi seorang yang seperti apa nantinya, itu tergantung dari Anda. Kita hanya mencoba mengarahkan kepada hal-hal baik. Kita mencoba dalam hal ini berinteraksi. Ini agak-agak, kenapa laptop saya akhiri dulu sebentar. Ujungnya agak sedikit bermasalah. Ini agak-agak connect juga. Nanti muncul ada tulisan di laptop saya. Nah, ini sistem pembelajarannya, ya. Ini memang kita mencoba melihat bagaimana lingkungan belajar kita segala macam ini tidak lepas dari bagaimana lingkungan sekitar kita. Karena kita yang mengalami proses yang terkait tentang persoalan kewarganegaraan, apalagi mata kuliah ini sebenarnya hanya pengembangan dari mata pelajaran sebelumnya di bangku sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA sudah ada pendidikan kewarganegaraan, sehingga akhirnya ini hanya pengembangan. Artinya dasar-dasarnya Anda sebenarnya sudah mengetahui tentang bagaimana berperilaku, bersikap yang baik itu seperti apa. Ini diharapkan ketika kita bicara tentang bagaimana perkuliahan, ya, diharapkan bukan hanya fisik Anda sebenarnya, ya, cuman ini memang karena kondisi kita belum memungkinkan secara tatap muka. Kondisi saya juga tidak mungkin bertemu dengan banyak orang karena saya masih isolasi mandiri, hasil saya masih positif sampai saat ini. Nah, kita sebenarnya diharapkan ya adanya saling interaksi, ya. Ada interaksi sosial, kemudian kita keaktifan kita dalam perkuliahan ini, itu yang diharapkan. Sehingga akhirnya nanti ini bagaimana pembelajaran yang kita harapkan. Jadi saya ini sebenarnya semacam kalau boleh dibilang seperti fasilitator. Semua tergantung kepada Anda. Saya hanya memfasilitasi bagaimana perkuliahan. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib, ya. Ini aturan-aturannya. Mungkin saya lewat. Mata kuliah ini kita ingin membangun karakter. Bagaimana kita mengetahui bagaimana yang baik, bagaimana kita melakukan kebaikan, mencintai kebaikan, itu yang diharapkan. Jadi akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang baik seutuhnya. Karena bagaimanapun nanti di depan kita banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali hal-hal yang tentunya mempengaruhi prinsip-prinsip baik tadi. Anda lihat, di lembaga perwakilan rakyat kita, di lembaga legislatif kita, ya, kemudian di lembaga eksekutif kita, sampai lembaga yudikatif kita tidak kekurangan orang pintar. Tapi nyatanya yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga tersebut. Orang yang memiliki kekuasaan justru yang melakukan kejahatan kerah putih. Sekarang itu yang banyak terjadi. Dengan nominal kerugian negara yang sangat besar. Jadi sebenarnya bukan hanya kita menjadi orang yang berpendidikan, tapi orang yang memiliki hati nurani, yang tahu bermoral, ya beretika, yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena namanya kita hidup apalagi dengan zaman yang segala macam gaya hidup sekarang ini, sehingga membuat orang mudah terjerumus. Seorang misalnya Setia Novanto, mantan ketua DPR dulu, dia kurang apa? Dia punya usaha, seorang pengusaha sukses, usahanya ada di mana-mana, tapi nyatanya dia tetap melakukan korupsi. Nah, ini yang kita inginkan. Kita membangun karakter menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang kuat, walau bagaimanapun, godaan itu selalu ada. Dengan gaya hidup, yang sekarang hedonisme sekarang, sehingga akhirnya HP pun misalnya, sekarang orang kalau HP Cina, keluaran Cina agak malu. Karena misalnya melihat kawanan, sekarang HP-nya pergaulan HP iPhone, HP Apple. Ya. Padahal misalnya kemampuan belum, ya, Anda masih mahasiswa, masih ya, ibaratnya masih minta dengan orang tua. Terkadang HP-nya lebih mahal dibanding HP orang-orang yang sudah bekerja mencari uang. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Ada gaya hidup juga mempengaruhi. Nah, kalau Anda mampu tidak masalah. Terkadang karena ketidakmampuan akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa bergaya seperti orang-orang lain. Nah, ini harus kita hindari bagaimana gaya hidup itu. Karena bagaimanapun kita hidup bukan untuk hari ini, kita hidup untuk hari esoknya lagi, dan masih banyak perjalanan yang harus kita lewati, masih banyak hal-hal positif yang harus kita kerjakan.
Jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, ini menurut bagaimana mata kuliah ini sebenarnya membangun karakter building. Karakter pribadi yang seorang yang untuk melakukan hal yang benar dalam situasi yang memberikan kesempatan untuk tidak melakukan hal yang benar. Artinya apa? Dalam kondisi buruk sekalipun, Anda harus bisa memilih dan memilah mana yang baik. Terkadang begini, ketika kita berada pada sekelompok orang, sekelompok itu melakukan hal-hal negatif, misalnya karena pergaulan, akhirnya kita ikut kelompok yang negatif tersebut. Padahal Anda tahu bahwa itu salah. Sekarang banyak ini orang yang terjerumus pada hal negatif itu bawaan, tidak mau rusak sendiri. Nah, itu yang harus Anda lihat sekarang dan Anda waspadai. Karena itu bagaimana norma agama, kebudayaan, hukum, konstitusi, adat istiadat, dan juga persoalan-persoalan ini yang harus Anda menjadi landasan dalam nilai-nilai pergaulan. Terutama juga bagaimana mata kuliah kewarganegaraan ini. Kita membangun karakter. Tidak mudah untuk membangun sebuah pribadi yang bagus. Apalagi di tengah kondisi yang tidak baik. Di tengah pergaulan yang sekarang ini tinggal kita bisa memilih dan memilah. Terkadang kita yang tidak mau ikut-ikutan dianggap kuper, kurang pergaulan. Ini yang menjadi persoalan juga. Tiba-tiba kita mau melakukan hal yang sama buruknya dengan orang lain. Padahal kita juga haruslah dan menjadi kalau tidak lingkungan kita tidak baik, kenapa bukan kita yang menciptakan hal baik tersebut? Nah, ini bagaimana nilai-nilai yang ada, kemudian kehidupan bagaimana sesama, moral, bagaimana lingkungan, kebangsaan, diri sendiri mempengaruhi bagaimana karakter kita. Dengan lingkungan yang berbeda, dengan persoalan kebangsaan yang berbeda, ini juga mempengaruhi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang jangan lupa juga di atas ini ada Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita tetap jadi petunjuk bagaimana menuju jalan yang lurus itu. Apa sih pendidikan karakter? Jadi pendidikan kewarganegaraan ini adalah suatu pendidikan karakter. Suatu yang harus kita lakukan secara sengaja yang mempengaruhi karakter mahasiswa yang kita ajar. Jadi ini memang mata kuliah ini sengaja diadakan untuk mempengaruhi bagaimana karakter kita, karakter mahasiswa kita. Bagaimana secara umum karakter itu? Karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun masing-masing misalnya dari Anda agamanya berbeda. Tapi Anda dengan agama-agama yang berbeda itu yakin dengan agama yang Anda anut. Bahwa itu adalah agama yang terbaik menurut Anda. Kemudian bagaimana kita berakhlak mulia. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, kreatif mandiri ini tidak semua orang bisa. Terkadang menjadi pribadi yang kreatif itu yang agak susah. Mandiri ini ketika segala kemudahan itu ada. Tapi dalam kesulitan, mahasiswa ini bisa kreatif. Dalam kesulitan bisa kreatif ketika waktu tinggal sebentar, tiba-tiba besok ujian, kreatifnya apa? Kadang ada kreatif salah, bikin terpean. Kreatif salah. Kreatif yang benar itu harusnya Anda mulai punya ketika melihat persoalan itu Anda punya jalan keluar, Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, dan kemudian punya solusi bagaimana untuk melakukan terbaik. Waktu kita sama 24 jam, tapi yang kita lakukan dalam 24 jam itu bisa berbeda-beda. Ada dalam 24 jam itu santai, main HP aja terus. Tapi yang dalam 24 jam, dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa sambil bekerja, kuliah, kemudian melakukan hal lain, bisa membantu di rumah atau segala macam. Karena menjadi orang yang bertanggung jawab itu tergantung bagaimana Anda memanfaatkan 1 kali 24 jam itu. Ini sebenarnya yang diharapkan dari mata kuliah ini. Ini juga ada di dalam bagaimana sistem pendidikan nasional kita. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Di mana di situ dikatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, 5 dari 8 potensi peserta didik inilah yang ingin dikembangkan melalui pendekatan karakter. Salah satunya
melalui mata kuliah kewarganegaraan ini. Ya, kondisi memang agak turun naik. Lama-lama duduk seperti ini, jorombannya tuh hanyut rasanya. Karena saya juga ada anemia, sehingga akhirnya rasa berputar-putar asa di kapal, ya, di peri penyeberangan. Saya paling lama setengah jam beraktivitas, duduk, biasanya istirahat. Nah, ini karakter secara etimologis. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani, bahasa Inggris, ya, yang berarti watak. Karakter berasal dari bahasa Yunani, karasein, yang berarti mengukir. Karakter is personality, value and personality is character. Ya, jadi ini kita bicara tentang bagaimana kita ya menjadi seorang yang berwatak, mempunyai sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang tertanam kuat dalam diri seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nah, watak si A belum tentu sama dengan si B. Orang yang berdua saudara, dua baadim pun wataknya bisa berbeda. Karakter, ya, itu adalah kualitas, kekuatan, bagaimana kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta membedakan individu dengan yang lain. Jadi bagaimana watak ini membangun karakter Anda? Ada wataknya keras, ada wataknya yang apa ya? Ada yang keras, ada yang lemot, ada yang mudah patah semangat, ya. Nah, ini wataknya beda-beda. Berbagai istilah ketika kita bicara bagaimana karakter, ya, ada karakter atau watak, ada akhlak, moral, kepribadian, tabiat, dan ini mempengaruhi dan menjadi perilaku. Kita tahu kalau dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebenarnya kita ini, ya, diharapkan memiliki watak karakter yang jadi lebih baik dibanding sebelum. Nah, ini grand design dari pendidikan kita. Makanya ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila, kemudian ditambah lagi dengan pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya ini dalam membangun, ya, apa ya, sebagai suatu membangun perilaku kita yang berkarakter. Sehingga perangkat pendukungnya, Pak, kebijakan-kebijakan, sumber daya manusia, lingkungan, sarana prasarana, kemudian juga komitmen dari pemangku kepentingan yang membangun bagaimana karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa sih sekarang ini ada pendidikan? Jujur sebenarnya waktu zaman saya kuliah, saya ini angkatan 99, mungkin Anda belum lahir. Angkatan 99 itu belum ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sampai saya lulus tahun 2004 itu, Januari 2004 itu belum ada lagi mata kuliah kewarganegaraan. Nah, saya jadi dosen, saya lupa baru ada mata kuliah kewarganegaraan. Dulu bukan kewarganegaraan, dulu kewiraan. Ya benar, memang tidak ada pendidikan kewarganegaraan. Waktu zaman saya dulu namanya kewiraan, ya, mata kuliah kewiraan. Nah, berubah akhirnya sekarang di tahun 2012 kalau tidak salah waktu itu menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kenapa jadi ada perubahan paradigma pendidikan? Karena memang ada perubahan pendidikan ke masa depan. Karena apa? Kalau kita lihat dari UNESCO di tahun 1998, ketika kita bicara tentang bagaimana pendidikan itu sebenarnya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pendidikan melahirkan warga negara dengan kesadaran sebagai bangsa, ya, tentang bagaimana bangsa, kemanusiaan, kemudian kita juga mempersiapkan masa depan yang produktif, ya, kemudian mengubah cara berpikir, sikap hidup kita, perilaku kita, perubahan sosial ke arah bagaimana kemajuan yang adil. Kemudian selain itu juga ini terkait tentang bagaimana dinamika internal dari bangsa Indonesia. Kalau kita lihat selama ini yang terjadi adanya lemahnya komitmen bangsa masyarakat terhadap nilai-nilai dasar. Ada penyimpangan
penyimpangan penyelenggara negara. Seperti saya katakan, oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada disorientasi nilai dan juga distorsi nasionalisme. Ini mempengaruhi. Sehingga akhirnya memang kita perlu kembali untuk mempelajari bagaimana pendidikan, mengingat kembali pendidikan kewarganegaraan ini. Walaupun di sekolah dasar Anda sudah mendapatkan. Saya istirahat sebentar. Rasanya semakin nambah pusing. Saya sebenarnya ya semangat saja mengajar, cuman karena kondisi fisik lagi menurun, sehingga akhirnya tidak bisa lelah, mungkin karena saya tidak tahu, mungkin karena COVID ini, sehingga akhirnya cepat sekali lelah, walaupun batuknya sudah mulai berkurang. Tapi kalau duduk seperti ini, lama-kelamaan keringat dingin, ya. Oke, ini tujuan dari kewarganegaraan, bagaimana mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, religius, kemudian menjadi warga negara yang cerdas, menjadi warga negara yang berkarakter, kemudian juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, kita coba ditumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme kita. Bagaimana kita mencintai tanah air ini, mengembangkan sikap demokratis, ya, beradab, bertanggung jawab, kemudian juga mengembangkan bagaimana kemampuan kompetitif dari bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini. Serta yang kelima, ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini cerdas itu bukan hanya masalah persoalan pikiran. Orang cerdas itu bukan hanya karena cerdas secara intelektual, ada dia cerdas secara kinestetik. Ada cerdas secara emosional dan sosial. Ada cerdas secara spiritual. Ya, cerdas yang kita harapkan, kita cerdas ya secara keseluruhannya ini. Bagaimana olah pikir kita secara intelektual, Anda ini apalagi sudah S1, ya, intinya secara intelektual Anda sudah memenuhi, apalagi bisa sampai lulus dibanding kawan-kawan Anda dalam persaingan untuk menduduki bangku perguruan tinggi. Banyak yang tidak lulus. Anda lulus artinya Anda secara olah pikir Anda intelektual cerdas. Tapi ada juga jangan hanya Anda pikir cerdas itu secara intelektual. Ada orang yang cerdas secara kinestetik, olahraga. Ya. Kemudian secara emosional, sosial, dia bisa mengolah emosinya. Saya termasuk bukan orang yang bisa mengolah rasa saya. Saya kalau tidak suka dengan orang, saya tunjukkan. Kalau saya marah, marah. Ya. Kemudian ada cerdas secara spiritual, persoalan hati kalbu. Ya. Ini cerdas secara keseluruhan. Diharapkan Anda ya bukan hanya secara intelektual, tapi secara keseluruhan itu Anda memiliki kecerdasan itu. Pendidikan kewarganegaraan ini basisnya dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan lupakan semester 1 kemarin Anda sudah ada pendidikan Pancasila. Nah, apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila ini sumber orientasi bagi pengembangan substansi dari kajian dari mata kuliah kita sekarang ini. Oke, mungkin itu saja ya terkait tentang ini. Saya mau menyampaikan slide selanjutnya, tapi saya agak-agak masih pusing, ya. Cuma tidak bisa benar-benar capek karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk full mengajar. Dan untungnya kita masih bisa ya seperti sekarang. Kalau tidak, saya tidak bisa kampus juga karena kondisi ini. Saya mohon doanya supaya cepat sembuh. Karena memang saya sudah 3 minggu sebenarnya, kalau dihitung-hitung, tapi hasilnya masih positif. Dan kondisi naik turun. Ya, padahal sudah 2 kali vaksin, tapi masih jadi seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisa hilang, ya keadaan saya menjadi lebih baik. Karena pusingnya ini sebenarnya membuat saya cepat lelah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran Anda. Jangan lupa isi presensinya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.